ANC terfokus merupakan pemeriksaan dan pengelolaan wanita hamil yang bertujuan untuk mempersiapkan wanita hamil dan bayi dalam keadaan sehat secara fisik dan mental selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, di mana fokus perhatian dari ANC terfokus ini adalah penilaian ibu hamil dan tindakan yang diperlukan dalam memberikan keputusan dan pelayanan dasar pada ibu hamil. Provider kesehatan primer sampai tersier diharapkan dapat memberikan pelayanan antenatal secara terfokus, terstruktur, dan menyeluruh terhadap kemungkinan komplikasi yang mungkin akan dihadapi oleh setiap ibu hamil dengan melakukan pelayanan antenatal care yang berkualitas untuk menurunkan resiko terjadinya kematian pada ibu. Faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu, yaitu penyebab langsung ataupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu adalah faktor yang berhubungan dengan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas seperti perdarahan, preeklamsia, eklamsi, infeksi, persalinan macet, dan abortus. Sedangkan faktor tidak langsung kematian ibu adalah faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu seperti 4 terlalu ataupun 3 terlambat. Melakukan pemeriksaan ibu hamil berbasis kualitas, yaitu ANC terfokus di Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rifai yang akan dilakukan oleh Dr. Rudolf SPOG, Dr. Jatmiko SPOG, dan saya sendiri Dr. Lani SPOG. Apa itu ANC terfokus? Menekankan pada kualitas pelayanan daripada kuantitas pada setiap kunjungan. Disusun dalam paket-paket kunjungan yang sesuai dengan umur kehamilan dan menjamin setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC dasar yang diperlukan dalam 4-5 kali kunjungan. Serta menjamin semua ibu hamil mendapatkan pelayanan dasar yang sama atau basic needs. New paradigma ANC terfokus adalah konsep yang sebenarnya tidak sepenuhnya baru tapi boleh dikatakan sebagai kemasan yang lebih praktis dan efisien dari pelayanan antenatal yang sudah berjalan selama ini, menekankan pada kualitas daripada kuantitas. ANC terfokus terdiri dari 5 paket kunjungan. Yang pertama, paket kunjungan pada kehamilan 8-13 minggu. Paket kunjungan kedua pada kehamilan 14-24 minggu. Di umur kehamilan 24-28 minggu sebagai paket kunjungan ketiga. Paket kunjungan keempat pada usia kehamilan 28-34 minggu. Dan paket kunjungan kelima di usia kehamilan 34-40 minggu. Untuk ultrasonografi ini sendiri adalah alat yang tidak menggunakan sinar radiasi atau sinar X, dan dia hanya memancarkan gelombang suara. Jadi USG ini relatif aman untuk dilakukan ya. Paket 1 pada trimester pertama yaitu usia kehamilan 8-13 minggu. Di sini ditekankan 4 poin pemeriksaan. Poin pertama, menentukan tafsiran lahir atau dating scan. Akurasinya tinggi atau idealnya sebelum usia kehamilan 13 minggu dibandingkan usia kehamilan di atas 13 minggu untuk menentukan usia gestasi, kesejahteraan janin, dan menentukan jumlah janin. Yang kedua, deteksi normalitas janin yang berat atau triple eliminasi.
Dosis booster mungkin diperlukan pada ibu yang sudah pernah diimunisasi. Pemberian dosis booster 0,5 mili intramuskular disesuaikan dengan jumlah vaksin yang pernah diterima sebelumnya. Seperti apabila pernah 1 kali dilakukan vaksin TT, maka TT kedua 4 minggu setelah TT pertama. Apabila 2 kali, TT ketiga 6 bulan setelah TT kedua, dan 3 kali, TT keempat 1 tahun setelah TT ketiga. Apabila pemberian 4 kali, TT kelima 1 tahun setelah TT keempat, dan diberikan 5 kali, tidak perlu lagi dilakukan pemberian TT. Vaksin TT adalah vaksin yang aman dan tidak mempunyai kontraindikasi dalam pemberiannya. Meskipun demikian, imunisasi TT jangan diberikan pada ibu dengan riwayat reaksi berat terhadap imunisasi TT pada masa lalunya. Yang ketiga, panel pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi dini penyakit baru atau mengevaluasi penyakit kronis yang sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan pencegahan atau pengobatan berdasarkan dari hasil lab tersebut. Panel itu terdiri dari panel anemia, golongan darah dan resus. Yang kedua, penyakit menular seksual seperti hepatitis, HIV, dan sipilis. Yang ketiga, urin. Deteksi infeksi saluran kencing atau gula dalam urin atau protein dalam urin untuk screening hipertensi kronis atau penyakit ginjal dalam kehamilan. Yang keempat, gula darah puasa dan 2 jam pos makan, khususnya pada pasien yang mempunyai riwayat diabetes saat hamil sebelumnya, riwayat keluarga dengan diabetes, keguguran berulang, riwayat melahirkan dengan cacat bawaan atau bayi lebih dari 400 gram. Dan panel gula darah ini dapat diulang kembali pada usia kehamilan 24-28 minggu. Poin keempat atau poin terakhir yaitu pemberian tablet asam folat selama 12 minggu untuk mencegah kelainan, di mana merupakan suatu proses pembentukan organ janin. Pada paket 2 trimester kedua yaitu pada usia kehamilan 14-20 minggu, di sini difokuskan dalam memprediksi dan mencegah terjadinya preeklamsia maupun prematuritas, dan juga fokus pada screening cacat bawaan atau dengan kata lain dilakukan fetal scanning. Pada kolom pemeriksaan ultrasonografi difokuskan pada 3 poin pemeriksaan. Yang pertama, screening prematuritas pada kehamilan saat ini, di mana diutamakan pada pasien dengan riwayat persalinan preterm sebelumnya dan didapatkan panjang serviks kurang dari 3 cm merupakan resiko prematuritas pada kehamilan sekarang. Yang kedua adalah screening preeklamsia dengan mengukur Doppler arteri uterina tepat pada usia kehamilan 20-24 minggu. Yang ketiga adalah pemeriksaan fetal anomaly scanning Doppler velocimetry, digunakan untuk mendeteksi kelainan kongenital mayor, terutama dapat dilakukan pada usia kehamilan 18-24 minggu. Pada paket kedua difokuskan dengan pemberian multivitamin. Yang pertama adalah asupan suplemen zat besi dan asam folat untuk terapi penyakit kronis. Pada tabel 8 dicantumkan jenis sediaan zat besi, dosis dan kandungan besi setiap kapsul. Pemberian DHA pada trimester kedua ini sangat diperlukan karena stadium pertama adalah stadium pembentukan neuron, sedangkan stadium kedua adalah stadium pembesaran dan pematangan neuron. Jadi pembentukan ini hanya berlangsung sampai 5 bulan. Kemudian rekomendasi asupan harian kalsium 1000-1300 mg per hari. Suplemen kalsium ini bermanfaat untuk pencegahan preeklamsia, terutama pada populasi yang beresiko tinggi, riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya, diabetes, penyakit ginjal kembar, atau asupan kalsium yang rendah. Pada paket 3 trimester kedua akhir, usia kehamilan 24-28 minggu, tepatnya pada umur kehamilan 6-7 bulan, dilakukan 3 poin pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan gula darah ulang, deteksi pertumbuhan janin terhambat, dan pemberian program bila istri resus negatif, suami resus positif, dan janin resus positif.
Dilanjutkan dengan pemeriksaan USG untuk memperkirakan berat badan janin. Kemudian disesuaikan dengan bagan pertumbuhan dan bagan berat badan janin untuk mendeteksi IUGR. Pemberian anti diglobulin pada ibu resus negatif, di mana di sini ibu dengan resus negatif dan ayah resus positif, kemungkinan resus janin positif, sehingga dapat terjadi sensitisasi pada darah ibu yang akan menimbulkan antibodi terhadap resus positif tersebut. Maka pemberian anti diglobulin atau rogam itu akan diberikan pada kehamilan 28 minggu untuk mengikat antibodi terhadap resus positif tersebut, dan 72 jam setelah melahirkan apabila janin resus positif, rogam dapat diberikan. Screening DMG kedua, di mana nilai rujukan glukosa darah puasa lebih dari 92 mg per dl, glukosa 1 jam setelah makan lebih dari 180 mg per dl, dan glukosa darah 2 jam setelah makan lebih dari 153. Pada paket 4 atau trimester 3 awal, usia kehamilan 28 sampai 34 minggu, di sini difokuskan pada perencanaan persalinan dan kesiagaan terhadap kegawat daruratan atau mood and timing of delivery. Pada paket 4 ini terdapat 4 poin yang difokuskan. Pertama, mendeteksi ulang adanya kelainan letak janin dan penyakit penyerta ibu, maka dapat melakukan edukasi tanda bahaya. Kemudian mempersiapkan persalinan sehingga dapat menentukan vaskes tempat persalinan. Yang ketiga, konfirmasi ulang kembali deteksi pertumbuhan janin terhambat yang terkonfirmasi pada paket kunjungan ketiga melalui USG ulangan atau dengan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri yang normal untuk usia kehamilan 20 sampai 36 minggu dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus usia kehamilan dalam minggu ditambah 2 cm. Dan kemudian mencek ulang darah lengkap karena terjadi anemia fisiologis atau hemodilusi pada usia kehamilan 32 sampai 34 minggu. Pada paket 5 trimester 3 akhir, yaitu usia kehamilan 34 sampai 40 minggu, terdapat 3 poin yang difokuskan, yaitu evaluasi pintu atas, tengah, dan bawah panggul. Yang kedua, USG kesejahteraan janin, mengevaluasi plasenta, air ketuban, berat bayi, letak dan posisi janin. Yang ketiga, menentukan tindakan pada post-it. ANC terfokus untuk ANC yang berkualitas. ANC terfokus untuk ANC yang berkualitas. Mari kita dukung ANC terfokus untuk ANC yang berkualitas. ANC terfokus untuk ANC yang berkualitas. ANC berkualitas menuju ANC terfokus. ANC terfokus untuk ANC berkualitas. ANC terfokus untuk ANC berkualitas. ANC berkualitas menuju ANC terfokus. ANC terfokus untuk ANC berkualitas. ANC terfokus untuk ANC yang berkualitas. ANC terfokus untuk ANC yang berkualitas. ANC terfokus untuk ANC yang berkualitas. ANC terfokus untuk ANC berkualitas. ANC berkualitas menuju ANC terfokus. ANC berkualitas